Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akan melanjutkan materi kita tentang penyetaraan persamaan reaksi. Lanjut. Nah, materi prasyarat hukum-hukum dasar kimia. Yang pertama, Ananda harus memahami terlebih dahulu tata nama senyawa. Kemudian baru kita mempelajari penyetaraan reaksi kimia. Ini untuk mempermudah kita mempelajari hukum-hukum dasar kimia. Nah, penyetaraan reaksi kimia ini akan kita bahas. Penyetaraan persamaan reaksi. Jadi, apa sih persamaan reaksi kimia? Nah, kamu bisa lihat di sini. Representasi suatu reaksi kimia dalam bentuk simbol dan rumus kimia, di mana hasil atau produk reaksi dituliskan di sisi kanan, sedangkan pereaksi atau reaktan ditulis di sisi kiri. Jadi, yang berada di sebelah kiri ini adalah pereaksi atau disebut dengan reaktan. Yang berada di sebelah kanan ini adalah produk atau hasil reaksi. Oke, persamaan reaksi kimia. Contoh reaksi pembentukan amonia. N2 tambah 3H2 gas, ini sama-sama gas, menghasilkan 2NH3 gas. Komponen reaksi kimia di sini terdapat rumus kimia, yakni representasi zat kimia. Contoh, N2 ini, kemudian H2 dan NH3. Ini adalah rumus kimia. Kemudian terdapat angka indeks. Nah, jumlah atom yang berikatan dalam suatu spesies kimia. Nah, angka indeks ini 2, kemudian 2 pada hidrogen, 3 pada NH3. Nah, ini adalah angka indeks. Kemudian koefisien, yakni variabel yang menyatakan jumlah spesies kimia. Nah, N2 di sini koefisiennya 1. Jadi kalau 1 nggak ditulis tidak masalah. Jadi nggak usah ditulis angka satunya. Kemudian di sini ada angka 3. Nah, ini adalah koefisien. Di depan H2 ada angka 3. Ini adalah koefisien dari H2. Kemudian ada angka 2 di depan NH3. Di sini adalah koefisien dari NH3. Nah, semoga Ananda memahaminya ya. Ini adalah komponen reaksi kimia yang terdiri dari rumus kimia, kemudian terdapat angka indeks dan koefisien. Oke, kemudian kita lanjut contoh reaksi pembentukan amonia tadi. Komponen reaksi kimia ada terdapat simbol. Ini plus, ini diartikan direaksikan. Itu maknanya. Kemudian ada tanda panah. Ini artinya menghasilkan. Arahnya selalu menuju produk. Jadi ke arah kanan, maka 2NH3 adalah zat atau senyawa yang dihasilkan. Nah, kalau panahnya terbalik ke sebelah kiri, berarti zat yang berada di sebelah kiri adalah hasil dari reaksi yang berada di sebelah kanan. Kemudian fase, wujud dari spesies kimia dalam reaksi kimia. Nah, bisa diperhatikan di sini ada dalam kurung di bawah ini ada G. Ini adalah fase gas. Ini juga demikian fase gas. Ini juga fase gas. Jadi ini adalah wujud dari spesies kimia. Oh, berarti nitrogen ini adalah gas wujudnya. Oke, komponen reaksi kimia fase adalah wujud dari spesies kimia dalam suatu reaksi.
dilambangkan dengan G itu menandakan fase gas atau gaseous. Kemudian AQ itu fase larutan atau aqueous. Kemudian L kecil atau liquid itu menandakan fasenya cair. Kemudian S adalah fase padat, yaitu solid. Oke, itu mengenai fase. Kemudian jika ditulis ke dalam reaksi kimia, ini ada contoh padatan magnesium dengan gas oksigen menghasilkan padatan magnesium oksida. Nah, jika ditulis ke dalam reaksi kimia, MgS tambah O2G menghasilkan MgOS. Jadi, magnesium direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan padatan magnesium oksida. Nah, reaksi ini kurang tepat. Kenapa? Karena reaksi ini belum setara. Kalau diperhatikan reaksi yang di atas ini, jumlah Mg-nya 1, di sebelah kiri, di sebelah kanan 1. Oksigen berada di sebelah kiri 2, sebelah kanan 1. Jadi reaksi ini belum setara. Nah, yang berada di sebelah kiri adalah reaktan atau pereaksi. Yang berada di sebelah kanan adalah hasil reaksi atau disebut dengan produk. Nah, persamaan reaksi yang lebih tepat ditulis seperti ini. 2 magnesium. Kemudian direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan 2 magnesium oksida. Nah, reaksi ini lebih tepat karena reaksinya sudah setara. Nah, mengenai penyetaraan persamaan reaksi. Bagaimana cara menyetarakan reaksi kimia dari H2 gas direaksikan dengan oksigen atau O2 gas menghasilkan H2O gas. Nah, caranya bisa diperhatikan di sini. Yang pertama, dari reaksi di atas, jumlah atom hidrogen itu hanya ada 2. Kemudian jumlah atom oksigen itu juga 2. Nah, yang berada di sebelah kanan, yang ini, jumlah atom hidrogen itu ada 2. Untuk oksigen 1. Nah, reaksi ini belum setara. Jadi, kita buat di sini bagaimana supaya hasil reaksi itu seimbang atau jumlah zatnya sama dengan pereaksi. Nah, di sini jumlah atom H2, oke. Yang oksigen di sini 2. Maka, untuk menyetarakannya, maka oksigen di sini kita biarkan saja 2, tetapi yang berada di sebelah kanan kita beri koefisien 2. Nah, jadi jumlah oksigen yang awalnya hanya 1, sekarang menjadi 2. 2 dikali 1. Karena oksigennya cuma 1. Jadi koefisien dikali indeksnya 1. Jadi 2. Yang di sebelah kanan sudah 2, berarti seimbang dengan yang berada di sebelah kiri, yaitu 2. Kemudian pada hidrogen yang berada di sebelah kanan, karena tadi sudah ditambahkan koefisiennya 2, maka koefisien ini dikali indeks dari hidrogen itu 2, berarti jumlahnya ada 4. Maka di sebelah kiri hidrogen tadi kita kalikan 2 agar seimbang dengan hidrogen yang berada di sebelah kanan. Maka di sini 4H. 4 atom hidrogen. Demikian penyetaraan pada persamaan reaksi yang sederhana. Terima kasih, sampai jumpa pada penyetaraan persamaan reaksi berikutnya pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.